Bagaimana prospek saham GoTo pasca lepas 75% saham Tokopedia ke TikTok? Berita ini menjadi marak dalam seminggu ini. Nah, pada hari diumumkannya TikTok ambil alih 75% saham Tokopedia dari GoTo. Pasar langsung merespon negatif atas saham GoTo sampai turun di bawah minus 20%. Hari-hari selanjutnya terjadi koreksi tetapi tidak terlalu signifikan dan harga tetap di kisaran 93 pada Jumat kemarin. Mengapa pasar bereaksi negatif atas lepasnya Tokopedia dari GoTo? Oke, mari kita bedah dulu bagaimana struktur bisnis GoTo saat ini. GoTo memiliki 3 klaster bisnis yang sebetulnya dalam proses integrasi. Walaupun integrasi ini sejauh ini sulit dilakukan. Sebagai contoh, walaupun antara GoTo dan Bank Jago saling terafiliasi, tetapi uang hasil right issue itu justru lebih banyak disimpan di bank BUMN. Tentu ada banyak pertimbangan, tetapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa proses integrasi bisnisnya itu memang tidak berjalan cepat. Dan tentu saja ada banyak contoh-contoh lain. Nah, GoTo memiliki 3 klaster bisnis yaitu e-commerce dengan Tokopedia sebagai backbone-nya, kemudian financial dengan GoTo sebagai financial-nya, lalu on demand itu service dengan Gojek sebagai backbone-nya. Masing-masing bisnis memiliki banyak anak-anak usaha. Di samping itu ada juga anak usaha yang sifatnya support system, seperti misalnya perusahaan periklanan, software development, konsultan, dan lain-lain. Tetapi kehilangan kendali atas Tokopedia itu jelas akan menggoyang sinergi bisnis yang sedang dibangun. Apalagi jika dilihat dalam konteks super apps. Bagaimana sih skema masuknya TikTok ke Tokopedia? Secara hitungan teknis, TikTok masuk ke Tokopedia dengan membawa uang 840 juta US dollar. Jika dikonversikan dalam lembar saham akan setara dengan Rp340 per lembar saham. Apakah ini artinya TikTok membayar mahal? Tentu saja tidak. Ini adalah harga yang murah jika dibandingkan dengan harga Facebook saat mengakuisisi WhatsApp pada waktu itu. Karena yang didapat TikTok itu bukan saja aset di atas kertas, tetapi juga ekosistem dan pelanggan Tokopedia. Tetapi ini tentu saja harga yang fair, karena ini adalah transaksi business to business. Transaksi terjadi hanya karena 2 entitas setuju. Nah, berikut ini adalah skema pembelian Tokopedia oleh TikTok. TikTok itu berjanji akan memberikan promissory note senilai 1 miliar US dollar dengan rincian 840 juta US dollar sebagai biaya akuisisi, 160 juta US dollar sebagai biaya pengembangan di masa depan, dengan catatan bahwa porsi GoTo tidak akan terdilusi karena proses menambah modal di masa depan. Nilai 840 juta US dollar itu setara dengan 75,01% saham Tokopedia. Sedangkan GoTo itu mendapatkan porsi 24,99% dengan cara menyerahkan Tokopedia kepada New Tokopedia atas konsorsium ini. New Tokopedia itu membayar 340 juta US dollar pada TikTok untuk mengakuisisi TikTok Shop. Nah, dengan kata lain, TikTok hanya membayar 500 juta US dollar untuk mengendalikan 75,01% saham New Tokopedia. Ya, memang begitulah, bahwa cash is the king. Pihak yang membayar biasanya memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Apa konsekuensinya pada GoTo secara bisnis? Nah, pertama-tama bahwa kehilangan kendali atas salah satu unit bisnis yaitu Tokopedia. Yang kedua, mereka harus berusaha mensinergikan ulang unit bisnis anak usahanya. Bagaimanapun Tokopedia adalah sepertiga dari GoTo. Kehilangan kendali atas Tokopedia itu jelas-jelas akan menurunkan revenue perusahaan. Di samping itu, GoTo akan kehilangan kekuatan sinergi bisnisnya di masa depan. Yang kedua, hilangnya kendali atas Tokopedia juga akan menyebabkan beberapa anak perusahaan yang sifatnya support system, seperti misalnya perusahaan periklanan, konsultan manajemen, software development, dan financial, itu akan kehilangan lengan-lengan bisnisnya.
Dan ini menyebabkan GoTo harus menata ulang sinergi yang baru. Apa konsekuensi pada GoTo dari sisi kinerja keuangan? Yang pertama adalah aset dan liability dari Tokopedia tidak lagi dikonsolidasikan sebagai anak usaha GoTo. Dan tentu akan terjadi koreksi atas nilai goodwill dari aset. Dalam laporan keuangan Q2 2024, kemungkinan total aset dan liability dari GoTo akan turun secara tajam. Hal ini karena perseroan akan melakukan dekonsolidasi Tokopedia dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasian. Dekonsolidasi sesuai dengan standar akuntansi itu mengharuskan perseroan untuk membalikkan seluruh aset dan liability yang terkait dengan PT Tokopedia dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang meliputi goodwill. Nah, kerugian atas dekonsolidasi itu akan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi dan rugi komprehensif lainnya. Nah, tetapi apa sebenarnya keuntungan bagi GoTo? Di samping tadi konsekuensi-konsekuensi dari sisi kinerja keuangan dan dari sisi ekosistem bisnis. Walaupun GoTo kehilangan kendali atas Tokopedia, tetapi secara bisnis, GoTo bisa sharing risiko atas bisnis e-commerce dengan salah satu raksasa digital dunia. Sharing risiko ini penting karena Tokopedia saat ini mendapatkan tekanan yang kuat dari Shopee sebagai kompetitor yang utama. Menggandeng raksasa bisnis digital itu akan menambah resource dan daya saing dari Tokopedia di masa depan. Dengan porsi saham sebesar 24,99%, GoTo bisa benchmarking dari raksasa digital dunia atas tata kelola perusahaan. Walaupun secara kepemilikan di Tokopedia menjadi minoritas, tetapi dengan 24,99% saham, GoTo masih punya peluang untuk menempatkan beberapa komisaris dan direksinya di dalam jajaran manajemen. Hal ini bisa membuat GoTo setidaknya untuk mengetahui bagaimana sih TikTok mengelola perusahaan digitalnya dan menjadi sebuah basis untuk mereka bisa mendapatkan informasi-informasi penting yang kemudian akan bisa diterapkan di GoTo. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya prospek dari GoTo? Berkolaborasi dengan raksasa dunia bukanlah hal yang sederhana. Bagaimanapun, GoTo harus menjaga kepentingannya di Tokopedia. Saham GoTo itu akan sangat ditentukan kemampuan mengkonsolidasikan ulang unit bisnis yang hilang atau kehilangan pasar karena lepasnya Tokopedia. GoTo akan cenderung terkoreksi di awal 2024. Ada kemungkinan naik jika proses akuisisi berjalan smart dan saling menguntungkan. Tetapi kita bisa belajar dari saham Bank Bukopin, di mana ada momen saling tuntut di pengadilan karena investor lama itu coba ditendang dari manajemen Bank Bukopin. Nah, akibatnya adalah harga sahamnya berdarah-darah. Nah, hal ini tentu saja sebuah analisis yang mungkin bisa terjadi pada GoTo. Tentu saja investor baru tidak masuk pada sebuah perusahaan lalu kemudian berhenti berekspansi. Tentu apa yang dilakukan oleh TikTok ini bukan langkah akhir. Dia tentu akan melakukan banyak ekspansi dan kemungkinan melihat hal-hal lain yang bisa memperluas keuntungan dari TikTok. Dan tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi GoTo. Untuk kemudian ada peluang bagi GoTo mendapat tekanan-tekanan untuk melepaskan saham Tokopedia. Sebagaimana yang pernah terjadi di saham Bukopin. Nah, tentu ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena hal ini bisa terjadi, TikTok tentu akan terus berekspansi. Tentu dia akan melihat hal-hal yang bisa secara strategis terus dikuasai. Dan jika ini akan kemudian memperlemah posisi GoTo, tentu GoTo tidak memiliki daya tawar yang baik. Nah, itu perlu menjadi perhatian juga bagi manajemen GoTo supaya apa yang terjadi di Bank Bukopin itu tidak terulang atau tidak terjadi pada GoTo. Nah, meskipun memang di dalam kontrak itu sudah tertulis bahwa saham GoTo dijamin tidak akan terdilusi. Tetapi tentu saja ke depan akan bisa terjadi berbagai hal, berbagai kemungkinan-kemungkinan yang bisa jadi akan kemudian melemahkan GoTo. Maka GoTo perlu mengantisipasi ini. Nah, ini hanya analisis,
bukan bermaksud untuk menjelekkan salah satu pihak, TikTok ataupun GoTo, tetapi tentu saja berbagai kemungkinan atau peluang-peluang atau risiko-risiko ke depan tetap perlu dihitung. Supaya masing-masing pihak bisa mengantisipasi dan kemudian mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengamankan kepentingan bisnis dari GoTo maupun dari TikTok. Oke, demikian analisis saya. Terima kasih sudah menyimak. Dan kalau Anda memiliki pendapat lain, memiliki analisis lain, silakan untuk menuliskan di komen. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.